sama. Ya pertama sekali kita barangkali mengucapkan dulu selamat ulang tahun TNI ya. Terima kasih yang ke-75 Pak ya. Betul Semoga Pak. TNI tetap solid dan tetap dirangkul oleh masyarakat Pak ya. Terima kasih atas ucapannya, kami bisa besar sampai dengan Amin. saat ini atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Kabupaten Taruman. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini, Pak ya, sinergi untuk negeri. Iya, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti bersama Pak Letkol Infanteri Adi Susetio, Pak ya. Betul. Ya, mohon maaf kalau salah nih, Pak ya. Ya, beliau adalah Komandan Kodim 1009 Klei Hari. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat hari ini Pak ya. Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Iya, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan Pak mengantar beberapa saat Pak. Baik, tema kita hari ini ya, silakan. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Gunung Pandang 102,3 FM. Saya Letnan Kolonel Infanteri Adi Susetio, SMA, Komandan Kodim 1009 Klei Hari, mengucapkan terima kasih atas undangan untuk sedikit berbagi ngobrol-ngobrol tentang khususnya tema hari ulang tahun TNI yang ke-75, yaitu sinergi untuk negeri. Jadi kenapa tahun ini TNI mengambil tema sinergi untuk negeri? Jadi kita melihat fakta sejarah bahwa Tentara Nasional Indonesia yang sudah berumur 75 tahun ini perjalanannya cukup panjang, dan pertama pada saat 5 Oktober 1945 dibentuknya Badan Keamanan Rakyat. Dari susunan katanya saja Pak, Badan Keamanan Rakyat. Di sini sudah dapat dilihat bahwa rakyat adalah salah satu komunitas yang melahirkan tentara. Bahwa tentara kami itu atau Tentara Nasional Indonesia berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya seiring perjalanan maka TNI berubah menjadi TKR atau BKR berubah menjadi TKR, kemudian berubah menjadi TRI, kemudian lanjut lagi menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, selanjutnya APRIS, dan selanjutnya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan setelah rekan kami Kepolisian Republik Indonesia Masuk keluar dari Angkatan Bersenjata, kami menjadi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas 3 angkatan, kembali ke hitam ya. darat, laut, dan udara, sehingga bisa terpisah antara tugas keamanan dan tugas pertahanan. Nah, dihadapkan dengan konteks kekinian di masa pandemi COVID yang sudah hampir 8 bulan lebih dari bulan Februari, mengapa tema yang kami ambil adalah sinergi, bahwa kami ini Tentara Nasional tidak bisa bekerja sendiri, khususnya dalam menghadapi pandemi. Ini sudah tertuang juga bahwa dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 Presiden tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus, Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk dapat memberikan support dan dukungan baik personil maupun material. Kita lihat sendiri Pak bagaimana dari mulai awal terjadinya COVID ini bahwa TNI memberikan dukungan penjemputan warga negara kita yang berada di Wuhan Pak. Kemudian setelah itu dikarantina di Natuna, kemudian mereka setelah dinyatakan sembuh dikembalikan ke daerah masing-masing. Selanjutnya TNI juga mendukung dengan memberikan tenaga kesehatan di Wisma Atlet yang dijadikan sebagai tempat karantina di Jakarta. Selain itu juga ada rumah sakit
Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan. Selain itu di daerah-daerah juga dibentuknya satuan tugas yang mendukung pemerintah daerah masing-masing dalam menegakkan protokol disiplin. Kami itu bagian dari Satgas penanganan COVID. Nah, tapi Pak, tugas kami itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, disiplin masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Demikian Pak. Jadi sinerginya itu bahwa kita harus bersinergi dengan aparat pemerintah, dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan, BPBD, PMI, semua stakeholder, bahwa tugas menangani COVID itu bukan tugas satu institusi, bukan hanya tentaranya, bukan hanya polisinya, bukan hanya dinas kesehatannya, bukan hanya pemerintah, tapi semua. Ini adalah kerja bersama untuk Indonesia sehat. Baik, Pak. Bersinergi tentu dengan semua tadi Pak ya. Betul Nah, sekali. tapi tugas utamanya dalam mensinergikan ini Pak, bagaimana? Mungkin ada kendala atau seperti apa? Kalau tugas utamanya Pak, kami itu di Kabupaten Tanah Laut, khususnya Kodim 1009 Sehari, kami itu membantu aparat pemerintah daerah, dalam ini Pemkab Kabupaten Tanah Laut, untuk menegakkan peraturan Bupati Tanah Laut nomor 99 tahun 2020, di mana di pasal 13 khususnya sanksi pelanggaran protokol kesehatan, subpoin 6 itu bahwa pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar dan dapat didampingi oleh kepolisian dan Kodim. Nah, jadi kami membackup terutama menegakkan sipil. Intinya begini Pak. Intinya bahwa kita terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena begini Pak, ada kalanya terutama anak-anak muda nih, mohon maaf sebelumnya, kadang saya kan sehat, saya tidak merasa apa-apa, saya masih bisa nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak berpikir panjang bahwa saat kita berkumpul, berkerumun di tempat umum, kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Karena virus itu bisa menempel di baju kita, bisa menempel di rambut kita, di tangan kita, dan saat kita pulang itu kita punya orang tua di rumah, punya anak kecil, punya bayi, yang mungkin mereka punya penyakit bawaan. Saat kita sistem imunnya baik Pak, kita tidak akan menunjukkan gejala, bahkan tidak akan terpapar. Tapi dari barang-barang yang kita bawa, handphone dan mungkin kacamata, jam tangan, dompet dan lain sebagainya, termasuk uang sendiri, itu bisa membawa sebagai carrier. Nah, di rumah kita ada siapa? Nah, itulah yang berpotensi untuk terjadinya penyebaran klaster keluarga. Karena seseorang membawa virus di rumah dia tidak melaksanakan 3M, jadi dia tidak lepas baju kemudian langsung mandi, tapi malah langsung berkumpul dengan keluarga, maka berpotensi untuk menyebarkan virus yang dia bawa. Nah, kendalanya adalah ya mungkin ya yang kita temukan selama kurang lebih 3 bulan melaksanakan penegakan disiplin, masih adanya beberapa warga yang belum sadar tentang bahaya COVID ini. Padahal korban terus berjatuhan, tidak hanya lokal, tapi juga nasional. Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan kemarin, Tanah Laut ini sudah terpapar 1059. Jadi sudah melewati 1000. Nah, walaupun yang sembuh dari yang positif itu Pak, itu sudah tercatat sembuh hampir 90%. Ya,
Saat ini masih yang dirawat, baik itu isolasi mandiri maupun di ini sekitar 107 orang, namun yang sembuh sudah 927 orang. Dan yang meninggal dunia sudah 25 kan. 25 paling tinggi di mana sih meninggalnya? Paling tinggi tercatat dalam catatan kami itu di Kecamatan Plehari, Pak. Jadi Kecamatan Plehari itu yang meninggal dunia itu 10. Nah, berarti kan Plehari di mana tempat berkumpulnya warga masyarakat, tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi, aktivitas perkantoran, dari mana-mana, dari kecamatan yang jauh, dari luar kota juga, bahwa warga Tanah Laut ini harus menjaga diri dan keluarganya, menjaga diri dan keluarganya. Semua diminta untuk melaksanakan kesadaran. Semakin sadar, kita bukan takut, Pak. Jadi bukan afraid, tapi aware. Jadi diharapkan awareness-nya itu, awareness-nya dari tiap-tiap individu warga negara itu bahwa COVID ini memang ada. Dan betul sekali. Jadi bukan afraid. Kalau afraid itu takut itu terkesan jadi akhirnya sistem imun kita malah down, kita mau ini akhirnya takut untuk beraktivitas. Aktivitas tetap seperti biasa, jangan kita kalah dengan COVID. Ya, ingat kita harus menang melawan COVID, tapi dengan cara aware, mengantisipasi atau membatasi penyebaran virus ini. Jangan kita terus sepanjangnya hidup dalam kecemasan. Betul sekali. Menurunkan imun kita. Betul sekali. Kita bergeser sedikit, Pak, setelah COVID kita. Jadi TNI sekarang ini kita lihat, mohon maaf ya kalau boleh kita katakan, tidak lagi fungsinya sebagai keamanan teritorial, Pak. Sekarang sudah menjadi juga berperan juga untuk keamanan ketahanan pangan. Itu latar belakang seperti apa tuh? Begini Pak, jadi dalam tugas pokok TNI Angkatan Darat khususnya ya Pak, kita kan diatur dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 8 bahwa salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Apa sih yang diberdayakan? Diberdayakan itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sumber daya buatan itu apa sih? Pendukungnya, yang lain sebagainya. Ada jembatan, ada jalan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam salah satunya adalah pangan. Nah, itulah mengapa Pak Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan untuk program ketahanan pangan. Jadi kalau orang pertama itu kesannya bingung, kok Menteri Pertahanan diminta untuk berperan di dalam peningkatan ketahanan pangan, Pak. Orang bingung, tapi ternyata Bapak jelaskan barangkali nanti apa itu belakangnya, Pak, yang paling dominan itu, Pak. Jadi kan beberapa tahun ke belakang telah terdapat Memorandum of Understanding antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian berkaitan tentang swasembada pangan, luas tambah tanah, kemudian cetak sawah, kemudian mengawasi distribusi pupuk, mengawasi distribusi bibit, sampai dari awal sampai pemasaran. Betul. Termasuk dari Kementerian Pertanian itu meminjamkan beberapa alat mesin pertanian, itu diletakkan di kodim-kodim untuk membantu petani yang kira-kira kesulitan, baik itu mengolah lahan pertaniannya, termasuk mengoperasikan asitannya. Betul. Kami alhamdulillah di sini juga sangat baik kerjasama dengan Dinas Pertanian selama ini. Jadi begini Pak. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pangan. Dengan pangan yang baik, dengan kondisi pangan yang bisa mencakup seluruh warga, maka semua warga akan bisa melakukan aktivitas lain. Jadi ketahanan nasional salah satunya adalah ketahanan pangan. Tidak hanya militernya, tidak hanya kepolisiannya, tidak hanya ekonominya, tapi juga pangan. Ketahanan pangan ini sangat mensupport
sektor lain. Itu lain betul, Pak. Contohnya saat ini, Pak, Mm-mm. di pandemi hampir semua sektor itu turun. Turun, Pak. Hanya pangan yang surplus, Pak. Berarti pangan itu sebuah kekuatan. Kekuatan. Pertanian itu sebuah kekuatan. Dominan. Betul. Nah, itu harus kita pertahankan. Makanya dengan adanya Babinsa yang berada di pelosok-pelosok, nah, orang terdepan gitu. betul, Mhm. mereka mendampingi para kelompok tani untuk bekerja lebih giat. Selain PPL-nya juga, Pak, ada PPL di lapangan. Kontak tani, Ya, kelompok tani betul, sebagainya. betul sekali. Jadi mereka mendampingi, ayo Pak, ibaratnya ya, menyemangati Pak para petani. Ayo Pak, ini kan sudah dapat bibit gratis, sudah dapat pupuk gratis, sudah dapat arsenal. Ayo Pak, supaya pendapatan Bapak meningkat, yang mungkin seperti tahun lalu Pak, itu Kabupaten Tanah Laut ada program serasi. Serasi, betul. Selamatkan rawa sejahterakan petani itu 17.500 hektar. Iya. Alhamdulillah sukses. Nah, jadi mengubah rawa menjadi lahan yang bisa tanam. Sehingga petani yang biasanya Pak setahun hanya panen 1 kali, sekarang alhamdulillah bisa 2 kali. Jadi masuk di bulan April itu sudah panen, kemudian mereka tanam lagi untuk padi lokalnya, sehingga di akhir tahun bisa panen. Benar-benar tumpang sari. Betul sekali. Begini, untuk mensinergikan ini kembali lagi ke sinergi, Pak. Oke. Dengan pertanian itu seperti apa dalam kelembagaan sendiri, Pak, dengan masyarakatnya? Oh begini Pak, ya jadi kalau di tingkat pusat kan dengan adanya MOU ya, di perintah langsung Presiden. Nah, perintah langsung Presiden maka diturunkan lagi di level bawah. Yang pertama ya, kami khususnya Kodim Prehari mengadakan pemetaan, khususnya untuk ketahanan pangan ya Pak ya, melaksanakan pemetaan dengan bersinergi dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan ATR BPN, kemudian pemerintah kabupaten juga. Mana lahan-lahan tidur yang bisa ditanami. Oke. Jadi daerah yang sudah diarahkan untuk menjadi daerah percontohan ketahanan pangan. Apa yang ditanam tergantung dari komoditas unggulan di daerah tersebut. Nah, di Kalimantan Tengah sedang diuji coba masalah singkong. Singkong itu nanti ada turunannya kemana? Mungkin dari singkong bisa menjadi tepung, bisa menjadi bahan mie, bisa menjadi bahan tapioka, itu turunannya kemana-mana. Iya. Jelas kan? Artinya ini nggak ujuk-ujuk gitu, Pak ya? Oh tidak. Jadi jangan berpikir bahwa ini tentara ngapain, tidak. Iya. Ini memang Karena program dari itu awal pertama ya. dari atas. Lagi pula tugas kami kan memang satuan komando kewilayahan itu pasti lebih mengetahui apa sih potensi wilayah. Iya. Nah, contohnya Tanah Laut kan kita jagung nih, jagung. Nah, mungkin apakah ada komoditas lain? Dulu mungkin Tanah Laut bisa lada dan cengkeh. Pernah zaman dulu, zaman itu pernah. Jadi Itu luar biasa kalau cengkeh, Pak. sekarang agak kurang, sekarang sawit, ada karet, tapi kita lebih fokus ketahanan pangan ini adalah bahan pangan. Singkong, mungkin komoditas lain. Saya di Kodim sedang uji coba tanam porang, Pak. Apa itu? Porang itu nanti bisa Google para pendengar sekalian. Porang itu sejenis umbi-umbian kayak talas, Pak. Ternyata porang ini prospeknya masih sangat besar. Digunakan untuk pembuatan mie Jepang. Oh gitu. Diekspor. Ya. Mungkin Ekspor. nanti bisa Google Pak bahwa pernah di ini salah satu petani porang di Madiun itu pernah diundang dalam acara Kick Andy di Metro TV. Dia dari pemulung Pak sekarang sudah jadi miliarder karena bertanam porang. Pengusaha porang. Betul sekali. Nah, saya lagi uji coba budidaya porang di Kodim. Seandainya nanti berhasil, mungkin bisa dijadikan pelajaran. Iya betul. Karena kebutuhan orang itu dalam baik basah maupun kering itu sangat-sangat tinggi.
apalagi sekarang ya kondisi pandemi, orang itu kan cenderung untuk tinggal di rumah. Betul. Mereka menyantap barang, kemudian di Asia Timur khususnya kan hampir mayoritas makannya mie. Iya. Korea, Cina, Jepang, itu ke Vietnam itu praktis ya. Praktis gitu. Jadi porang ini ternyata sangat-sangat berpotensi bagus. Saya lagi coba, tidak banyak, mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Selain itu juga kita kerjasama dengan mengelola tanah kabupaten yang di Gunung Kayangan, Pak. Iya betul. Ya, kita meminjam tanah kabupaten kurang lebih 1 hektar. Kita budidayakan jagung juga menjadi demplot. Beberapa tahun yang lalu, Kodim Pelaihari juga berhasil menciptakan pupuk cair, Pak. Pupuk cair. Pupuk cair itu dari limbah peternakan. Ya, itu bekerja sama dengan beberapa produsen pupuk dan alhamdulillah diuji coba sampai dengan panen. Itu memang butuh waktu. Betul sekali, Pak. Jadi kita berupaya apa sih yang bisa kita kerjakan untuk membantu masyarakat. Babinsa saya ada yang mulai membuat pakan ternak, Pak. Dari daun-daun dan rumput, kemudian dicampur dengan beberapa dedak dan sayuran gitu, sehingga ternyata nutrisinya bisa lebih tinggi, mempercepat pembentukan gitu, bisa untuk kambing, untuk ayam, untuk sapi. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa memang jati diri TNI itu dari rakyat. Betul. Melihat kanan kiri, oh petani saya apa sih kendalanya, Pak saya kendalanya ini, oke kita coba selesaikan bersama. Karena Babinsa itu kan mereka mengawasi desa, bagaimana ada kendala apa yang bisa dibantu. Alhamdulillah Pak Bupati, semua Forkopimda bisa hadir dalam acara virtual yang dilaksanakan di Makodim. Inspektur upacaranya langsung di Istana Negara, Pak Presiden, kebetulan Presiden Republik Indonesia juga menjabat sebagai Panglima tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Jadi secara virtual dilaksanakan. Ya betul. Jadi kita melihat bagaimana upacara dilaksanakan di istana. Kita mengikuti dengan hikmat. Kalau dari tahun yang lalu kan sebelum ada pandemi kita pasti besar-besaran banget. Daratnya muncul, lautnya muncul, udaranya muncul, prajuritnya tampil semua. Bergabung sama rakyat. Betul. Dan ini nggak dilaksanakan berarti hitungannya, Pak? Tidak, Pak. Kita mematuhi anjuran pemerintah, kemudian juga menghindari kerumunan, Pak. Menghindari kerumunan. Kemarin pun pelaksanaan virtual tidak banyak orang, hanya 20 orang, ya terbatas saja. Baik, kita kembali ke masalah pertanian tadi, Pak. Ya. Masih sedikit yang pengen saya ketahui ini juga mungkin masyarakat pendengar kita ya. Kerjasamanya mungkin Pak dengan masyarakat antara TNI-nya dengan masyarakat itu Bentuknya seperti apa? ya, bagi hasilnya kerjanya seperti apa? Jadi begini, tugas kami itu kan melaksanakan pendampingan, Ya. pendampingan dari kelompok tani. Dari kelompok tani itu sudah diatur oleh Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, begitu jalurnya. Kami pendampingan. Contohnya apa sih? Ternyata pada saat contohnya satu kelompok tani di desa A, mereka kesulitan untuk mencari angkutan untuk membawa batu atau membawa hasil gitu kan. Nah, maka kelompok tani akan menyampaikan selain ke Dinas Pertanian, juga menyampaikan ke Babinsa yang ada di desa. Babinsa nanti akan menyampaikan ke Danramil, dan Danramil kepada saya. Salah satu contohnya adalah waktu itu di daerah Panyipatan, Pak. Salah satu alat berat itu mengalami kerusakan. Kebetulan alat beratnya produksi pindad. Nah, jadi saya komunikasikan dengan Ditjen PSP, kemudian saya komunikasikan dengan pindad. Apabila spare partnya ini tidak segera dikirim, maka implikasinya pekerjaan akan mundur. Ya, sedangkan waktu sudah ditentukan, kapan harus diolah, kapan harus mulai tanam, karena berkaitan sama cuaca. Nah, dari pusat menyampaikan bahwa Pak, kami kendala begini.
akhirnya saya sarankan, kenapa tidak lewat darat Pak? Kenapa harus lewat udara? Sedangkan spare partnya itu cukup besar, mungkin membutuhkan kargo yang cukup lama. Saya tanya berapa lama kalau lewat darat? Sekitar 10 sampai 15 hari. Kenapa tidak lewat darat Pak? Saya laporkan juga ke Dijen PSP di Kementan, dari sana di follow up juga. Ya alhamdulillah akhirnya dengan saya mengirimkan, jadi saya langsung ke lapangan, foto alat beratnya dan kondisi saya kirimkan ke pusat, mendapat atensi yang cukup baik. Pusat akhirnya mengirimkan lewat jalur darat dan lewat penyeberangan sehingga bisa lebih cepatnya. lebih cepat. Nah, jadi tugas kami adalah membantu supaya pekerjaan ini berjalan sesuai dengan waktu, kemudian kelancaran, kemudian bisa memfasilitasi apabila di lapangan para petani ini menemui kendala. Artinya TEN ini memastikan saja ya. Betul sekali. Dalam hal urusan lain nggak akan kecampur gitu Pak. Betul. Jadi kayak pendampingan pembuatan pintu air gitu. Kami menunggu di sana. Ini beberapa lama. Kalau misalnya dianggap terlalu lambat, maka kami akan membantu mengingatkan yang membangun. Betul. Pak, ini kan targetnya sekian, tolong dipercepat deh. Iya. Tapi tidak ada namanya berkaitan sama anggaran berapa Iya, tidak tahu. Ya, apalagi saya minta jatah. Oh. Jauh sekali. Iya baik. Jauh sekali. Iya baik. TEN ini cukup untuk memastikan saja bahwa pekerjaan ini berjalan dengan baik. Tugas kami adalah pendampingan supaya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna. Dan dengan kualitas yang Betul. baik. Asa-asaran. Karena semua dananya turun ke Poktan, Pak. Betul. Ya. Turun ke Poktan semuanya. Nah kemudian masalah di TEN ini sendiri ada nggak yang bikin proyek sendiri, misalnya bikin kebun sekian hektar lalu digarap sendiri seperti itu? Ada? Yang dikelola sendiri oleh pihak Kodim, Oh, ya. dikelola sendiri. Kemudian nanti barangkali akan ditingkatkan lagi menjadi semacam pilot proyek petani. Nah, kalau demplot atau demplot kita sudah punya yang di Gunung Kayangan itu kita tanam yang ada banyak. kemudian di tiap-tiap koran mereka punya kebun. Ya, selain itu juga kan kita selain tentaranya kami ada program kalau beberapa waktu yang lalu ada namanya apotek hidup, kemudian dapur hidup. Jadi ada dalam bentuk hidroponik, ada dalam bentuk polybag. Jadi di masa pandemi ini Pak, masa pandemi saya khususnya Kodim 1009 hari itu menekankan kepada anggota Kodim untuk bisa mandiri survive, menyiapkan makanan untuk diri sendiri di tengah pandemi. Jadi saya pribadi Pak, saya di rumah tanam cabai dalam polybag, tanam bawang prei, kemudian membudidayakan budik damber Pak, budidaya ikan dalam ember. Nah, jadi saya punya 5 ember di bawah rumah saya, 100 liter itu. Saya isi lele Pak, isi lele. Di atasnya saya kasih tanaman kangkung di bekas kemasan air mineral. Jadi kangkungnya itu dia menyerap air lelenya, lelenya juga bisa hidup, bisa makan. betul sekali. Baik Pak. Ini mungkin bisa cerita sedikit Pak mengenai pertahanan ini, apakah salah satu bentuk dari strategi pertahanan dari TNI sendiri Pak? Mungkin seperti apa? Ya kalau kita kembalikan Pak, 1948, kita melihat sejarahnya Pak ya. 1948 pada saat agresi Belanda itu, Belanda menyerang Jogja. Jangan kuning Pak. Ya, Presiden Soekarno itu sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang 1948. Dan panglima besarnya siapa sih? Sudirman. Nah, pada saat sebelum Belanda menyerang itu, Pak Karno melaksanakan pertemuan di Jogja, kemudian Panglima Sudirman itu, Panglima besar, bertemu sama beliau dan bertanya,
dari Soekarno ingin melaksanakan diplomasi, dari Pak Dirman, Bapak silakan diplomasi karena mereka kawan dekat dan kemudian pun tidak terlalu jauh. Kami tetap bersama angkatan perang akan melaksanakan perlawanan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada dan berdaulat. Ya, sehingga pada saat dikeluarkannya perintah kilat, Pak Sudirman memimpin, Panglima Besar Sudirman memimpin perang gerilya bergerak dari Jogja menuju ke arah Jawa Timur. Nah, bahwa strategi perang kita dengan saat ini kan namanya strategi perang semesta. Apabila semua sudah atau terjadi sebuah peperangan yang cukup besar atau invasi itu, mungkin angkatan laut atau udara yang intercept itu sudah tidak bisa melakukan fungsinya, angkatan laut juga sampai dengan darat, maka kita akan kembali ke perang semesta. Salah satu kekuatannya di mana? Kekuatan pangan, kekuatan dari wilayah, itu yang dibilang logistik wilayah. Nah, kan Pak Dirman selama gerilya memanfaatkan apa? Ubi, buah-buahan dari wilayah. Dia tidak menggunakan dukungan bulog kan Pak, atau dari pasar kan tidak, tapi dukungan logistik wilayah. Nah, bahwa salah satu faktor yang bisa memenangkan pertempuran adalah logistik. Bagaimana prajurit tentara akan berjuang apabila kondisinya lemah. dengan Jadi faktor pangan ini sangat Ya, menentukan. nah di masa damai bagaimana? Di masa damai dengan kondisi pangan yang baik, maka akan mengurangi impor, sehingga biaya negara bisa dialihkan ke infrastruktur, bisa ke tempat yang lain. Pendidikan, kesehatan, seperti sekarang refocusing anggaran COVID ya Pak ya. Nah, dengan negara kita ini negara yang seperti Kus-Kus bilang, ya tongkat laut, kayu aja bisa jadi tanaman, singkong dilempar tumbuh, gitu kan gitu. Jadi mengapa tidak kita manfaatkan lahan tidur itu? Dengan begitu banyaknya stok, maka akan rakyat insya Allah akan semakin sejahtera. Itu pendapatan yang meningkat. Oke. Jadi saya lihat kalau ini kebanyakan main game perang kayaknya ya. Kalau resort itu banyak, kita bisa bangun apa saja gitu Pak. Betul sekali. Resource-nya banyak. Resortnya banyak gitu. Baik Pak, mungkin ada informasi lainnya Pak yang diunggulkan oleh TNI Kodim sendiri Pak. Program Sebelum Bapak mengutarakan itu tadi, kita berkaca sedikit Pak ya tentang pengayoman pihak TNI atau terutama pihak Kodim terhadap generasi muda di daerah. Karena begini Pak ya, kalau dulu itu kan ada namanya organisasi pemuda Ormas itu yang PPM atau FKPP. Dulu mereka sangat aktif sekali, tapi sekarang kayaknya mati suri Pak, dan kegiatan mereka tuh hanya dari musda ke musda Pak. Lalu sekarang seperti apa Pak? Di TNI sendiri, Kodim, setiap tahun kita itu ada program pembinaan generasi muda. Jadi baik itu diskusi kebangsaan, kemudian pembekalan bela negara, kemudian masalah radikalisme, pencegahan radikalisme, pembinaan pramuka Sakawira Kartika, Termasuk narkoba. Tiap triwulan kita ada namanya P4GN, kemudian penyampaian. Beberapa kali saya diundang sama Bupati Tala untuk memberikan pembekalan kepada mereka tentang mahasiswa baru, kemudian apa sih yang akan mereka hadapi ke depan, khususnya dari sisi kami. Begini Pak, sebuah organisasi itu juga ditentukan dengan kemampuan manajemen organisasi dan leadership, kepemimpinan. Organisasi itu akan berkembang apabila ada ide-ide baru untuk membangun organisasi itu.
Jadi organisasi tidak hanya menunggu untuk disuapi. Iya, dibilang bukan ya. Betul. Yang membuat besar, membuat besar sebuah organisasi itu kan organisasi itu sendiri. Betul. Kami selaku Kodim, selaku pembina itu siap memberikan dukungan support. Namun idenya harus dari mereka. Iya. Sekarang apabila ada musda, ada musyawarah, pembentukan organisasi pengurus, itu kan seharusnya ada program kerjanya apa sih? Apakah jangka pendek, menengah, panjang, tergantung kepengurusannya. Nah itu silakan nanti bisa datang ke Kodim, kita berkomunikasi. Nah, saya baru saja kemarin beberapa waktu yang lalu kedatangan HMP Talawa yang mengawasi Badan Pelajar Talawa. Rencananya Jumat ini kita akan melaksanakan perang sampah, Pak. Iya. Perang Sampah, khususnya di Kecamatan PAD, ya, dalam rangka mengkampanyekan pola hidup sehat atau kermas, kenapa masyarakat sehat. Nanti saya mengapresiasi dan siap mendukung. Saya siap mendukung. Kamu nanti silakan memakai lapangan Kodim untuk apelnya, silakan. Setelah itu apa yang bisa kita bantu untuk kendaraan untuk kita bantu. Penting jauh dari unsur politik, Pak. Ya, itu. Karena kita menjelang pilkada, tetap netralitas TNI. Ada nanti magnet yang menarik-narik kayak betul. Kalau kita sudah dipastikan. Oke, itu memang satu program unggulan juga ternyata ya dari pembinaan kepemudaan. Iya itu ada dari dulu itu memang. Oke, sedikit Pak sinergi tentang pilkada ini seperti apa? Jadi pilkada ini yang pertama netralitas TNI sudah. Oke. Dari zaman dulu kita dari TNI itu tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi sebenarnya prajurit itu punya hak pilih, Pak, tapi tidak menggunakan demi kepentingan yang lebih besar, jadi kepentingan bangsa dan negara supaya seluruh. Nah, aturannya kan sudah jelas dalam buku netralitas TNI bahwa anggota TNI dilarang menjadi tim kampanye. Kemudian dilarang menggunakan fasilitas TNI untuk kampanye. Jadi nggak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk kampanye salah satu paslon atau partai dan sebagainya. Selanjutnya tidak menempelkan gambar-gambar apapun yang berkaitan sama paslon atau partai tertentu di instansi TNI. Tidak menggunakan fasilitas, nggak boleh kampanye atau ada. Kalau dulu kan ada kampanye terbuka, Pak, di lapangan. Jadi lapangan Kodim itu nggak boleh digunakan. Kendaraan nggak boleh dibawa. Ya, konvoi nggak boleh. Kita konvoinya patroli aja, Pak. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, Polres dan aparat lainnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang mencegah klaster baru COVID dalam pilkada. Iya betul. Ya, karena yang diwaspadai adalah pada saat masa kampanye sampai dengan Desember ini jadi kerumunan adanya kerumunan. Jadi adanya Pokja yang dibentuk beberapa kali, Kodim itu menghadiri pertemuan diskusi dan kita rencananya membentuk Pokja COVID. Ya, jadi saya menyarankan begini, Pak, bisa disampaikan ke atas KPU Bawaslu bahwa tim kampanye masing-masing paslon itu diharapkan memiliki tim kampanye yang pencegahan COVID. Sehingga meyakinkan apabila melaksanakan kampanye di daerah-daerah, bagian dari tim kampanye atau tim pemenangan itu yang mewanti-wanti, meyakinkan, menyiapkan protokol kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kami juga melaksanakan video conference ke Jakarta bahwa paslon diharapkan juga mengkampanyekan gerakan protokol COVID. Kemudian apabila memberikan bantuan atau sesuatu itu yang bisa mendukung. Contohnya mungkin memberikan bantuan alat cuci tangan, hand sanitizer, mungkin masker, jangan sarung,
jilbab. Ya, kalau itu dikembalikan. Tidak mendukung itu. Kalau itu dikembalikan. Iya. Tapi saat ini kan yang dibutuhkan masyarakat Iya. dalam menghadapi COVID. Iya. Ya, Kembali lagi ke bahan paslon. pokoknya juga Pak ya. Ya, itu dikembalikan lagi ke paslonnya masing-masing. Baik Pak. Iya. Waktu juga barangkali Pak yang hampir membatasi kita berarti ya. Jadi untuk waktu sedikit ini Pak untuk pemungkas Pak, barangkali ada harapan-harapan kepada bapak-bapak petani, kepada masyarakat, generasi muda dan sebagainya Pak. Yang jelas kepada seluruh warga tanah laut, ya, tetap melaksanakan aktivitas, namun agar mematuhi protokol kesehatan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang telah digariskan dalam peraturan Bupati 99 2020. Kesehatan diri dan keluarga adalah kesehatan lingkungan. Iya. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan masyarakat. Iya. Kesehatan masyarakat adalah kesehatan tanah laut dan kita bersama. Ya, semoga COVID ini segera usai. Namun ada syaratnya, kita semua harus berdisiplin. Disiplin 3M adalah kunci penyebaran COVID-19. Ya. Ya, baik Pak, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan TNI akan tetap jaya, tetap di hati masyarakat. Terima kasih, semoga kami bisa memberikan yang terbaik. Kapan-kapan nanti Pak barangkali ada hal-hal baru nanti dari tupoksi Pak Kodim berarti saja beri informasi kami, nanti kita undang Pak. Kami dengan senang hati kehormatan untuk hadir di undangan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Randy 1009 Tanah Laut. Mudah-mudahan dalam 75 tahun TNI ini Pak, Tentara Nasional Indonesia akan semakin jaya di hati masyarakat, akan semakin mesra dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.